Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanal muslimin, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini mungkin bisa menjawab keraguan dari teman-teman yang ada di rumah menanggapi persoalan tentang bagaimana hukum seorang yang berpuasa tetapi mencicipi makanan. Oke, jangan di-skip. Intro dulu. 2,000 years later. Baik teman-teman yang kalian sedang berpuasa di sana, masih semangat kan puasanya? Bagaimana nih keadaan seseorang apabila dia ingin mencicipi makanan? Ya, karena mungkin dia ragu ataupun dia mungkin agak sedikit mengalami kebingungan ya, bagaimana rasa masakan yang dia olah sebenarnya itu. Nah, maka kesempatan ini akan menjawab kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa melegakan hati kalian semuanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanggapi persoalan mencicipi makanan ini ada dua ya teman-teman. Jadi pertama, apabila mencicipi makanan ini karena sangat butuh dan dibutuhkan karena meragukan rasanya, maka hal ini sangat-sangat diperlukan teman-teman. Ya, berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari itu, beliau mengatakan la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai' ma lam yadkhul khalqahu wa huwa shaimun. Tidak masalah bagi seseorang yang mencicipi cuka, ya, mencicipi cuka atau sejenisnya, ma lam yadkhul khalqahu, selama cuka tersebut atau yang dirasakan, yang dicicipinya itu tidak memasuki tenggorokannya, walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan makanan, ini ada caranya ya teman-teman. Jadi dengan meletakkan makanan yang dirasa itu di ujung lidah, setelah itu dirasakan kurang asinkah atau kurang manis, lalu diberikan bumbu penyedap biar pas, lalu tidak lantas langsung ditelan teman-teman, tapi justru dimuntahkan ya. Setelah tahu rasanya kayak gimana, lalu dimuntahkan. Nah, ini bagi hal-hal yang dalam keadaan tertentu di mana dia ada keraguan ataupun ketidakpastian dalam mengolah makanan. Apabila di antara kalian yang mungkin tidak ada kebutuhan semacam ini, saya sarankan jangan mencicipi makanan ya. Jadi tidak semua makanan bisa Anda cicipi, melainkan ada hal-hal tertentu ataupun kondisi-kondisi yang harus kalian paskan ataupun harus kalian tepatkan pada tempatnya. Mungkin seperti seorang ibu rumah tangga yang menyediakan untuk suaminya, keluarganya, ataupun seorang chef yang harus menyediakan untuk keperluan pekerjaannya, maka kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa dibenarkan. Lalu lantas apabila bagaimana dengan seseorang yang tanpa disengaja menelan cicipan makanan itu? Nah, jika seseorang itu tanpa disengaja menelan hal yang dicicipinya tadi itu, maka ini bisa berakibat fatal teman-teman. Ya, kalau dia menelan makanan itu tanpa disengaja, mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, pasti itu dimaafkan. Karena dalam sebuah hadis, menelan makanan ataupun memakan makanan ataupun minuman yang dialami tanpa disengaja atau karena lupa, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa, karena dia sedang lupa ataupun dia sedang tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah sedang berpuasa. Tetapi kalau dirinya tahu ya mencicipi makanan lalu dia menyadari betul dia ini adalah seorang yang berpuasa, maka ini dianggap membatalkan puasa karena ya dianggap bermain-main ataupun teledor dalam mencicipi makanan. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat
pada saya pribadi dan khususnya kepada teman-teman semuanya ya. Terus semangat berpuasa hari ini. Lakukan aktivitas yang terbaik, isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Semoga amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.